Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kelompok 4 akan menerangkan etika belajar dalam Islam yang terdiri dari kelompoknya Army Andika Zikriansa dengan NPM 202024350005. Yang kedua Arya Septian 202043500579. Yang ketiga Muhammad Fatur Rozi 202043500524. Di sini pentingnya etika belajar dalam Islam. Dalam Islam, belajar bukan hanya sekedar memperoleh informasi, tetapi juga merupakan ibadah. Rasulullah Muhammad SAW telah menekankan pentingnya mencari ilmu, pengetahuan, dan mengembangkan potensi intelektual. Al-Quran juga memberikan penegasan mengenai pentingnya belajar dan menghargai ilmu. Ayat-ayat dalam Al-Quran seperti bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Al-A'laq ayat 1, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan, surat At-Toha ayat 114, menunjukkan betapa pentingnya belajar dan mencari pengetahuan dalam agama Islam. Etika belajar dalam Islam juga melibatkan komponen spiritual. Selain mencari ilmu pengetahuan dunia, Muslim juga diajarkan untuk mencari pengetahuan agama dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Dalam Islam, pengetahuan dan akhlak saling berkaitan, dan memiliki etika belajar yang baik, seorang Muslim tidak hanya akan menjadi individual yang cerdas secara intelektual, tetapi juga integritas moral yang kuat. Definisi etika belajar dalam Islam. Etika belajar dalam Islam mengacu pada aturan, nilai, dan prinsip yang harus diterapkan dalam proses belajar pencarian ilmu pengetahuan. Etika belajar mencakup aspek spiritual, moral, dan akademik, dengan penekanan pada niat yang ikhlas, ketekunan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Pentingnya etika belajar untuk mencapai kesuksesan akademik dan spiritual. Etika belajar membantu individu mengembangkan kesadaran diri yang lebih tinggi, meningkatkan kemampuan belajar, dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Etika belajar dalam Islam juga mendorong pencarian ilmu pengetahuan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga dapat meningkatkan kehidupan spiritual individu. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika belajar, individu dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti curang atau plagiat, dan menjaga integritas dalam mencapai tujuan belajar. Slide selanjutnya akan diteruskan dengan Mas Arya Septian. Oke, baik. Ini akan saya lanjutkan ya. Selanjutnya ini ada sejarah etika belajar dalam tradisi Islam. Etika belajar dalam tradisi Islam memiliki akar yang kuat dalam sejarah panjang umat Islam. Sejak awal perkembangan Islam, ketekunan dalam belajar dan cari ilmu dianggap sebagai salah satu kewajiban setiap muslim. Etika belajar dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan usaha mencapai pengetahuan, tetapi juga melibatkan sikap mental dan moral yang tepat. Selanjutnya itu ada peranan penting kalangan ulama dan intelektual muslim dalam membangun tradisi etika belajar. Ini ada beberapa. Yang pertama itu ada kalangan ulama dan intelektual muslim memainkan peran penting dalam membangun dan memperkuat tradisi etika belajar dalam Islam.
Yang kedua ada mereka itu menjadi teladan bagi umat Islam dalam mencari ilmu dengan etika yang baik dan mengaplikasikan pengetahuan mereka untuk kepentingan umat dan masyarakat. Ketika ini, para ulama dan intelektual muslim juga menyampaikan nasihat dan petunjuk etika belajar melalui karya-karya tulis, khutbah, dan pengajaran mereka. Selanjutnya ini ada contoh tokoh ulama dan intelektual muslim yang mempengaruhi tradisi etika belajar dalam Islam. Yang pertama itu ada Imam Al-Ghazali, seorang filosof, teolog, dan cendekiawan muslim terkemuka yang menekankan pentingnya integritas, ketekunan, dan pengabdian dalam belajar. Yang kedua ini ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini seorang ahli kedokteran dan filsuf muslim yang menunjukkan dedikasi dan ketekunan yang tinggi dalam mengejar pengetahuan dan mempraktikkan dalam pelayanan kepada umat manusia. Yang ketiga ini ada Ibnu Khaldun, seorang sejarawan, sosiolog, dan ekonom muslim yang menekankan pentingnya penelitian yang cermat, metodologi ilmiah, dan kejujuran dalam mencari dan menyampaikan pengetahuan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Ruroji. Silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu prinsip-prinsip etika belajar dalam Islam. Niat yang ikhlas, ketekunan, kejujuran, rasa tanggung jawab. Selanjutnya, relevansi etika belajar dalam era digital dan kontemporer. 1. Penggunaan teknologi. 2. Akses informasi. 3. Kolaborasi. 4. Penghormatan terhadap privasi dan hak cipta. 5. Keterampilan digital dan literasi informasi. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan etika belajar di era modern. 1. Distorsi informasi. Dalam era digital, informasi mudah diakses, namun seringkali informasi yang tidak valid atau tidak akurat dapat menyesatkan para pelajar. 2. Plagiat. Dalam dunia yang semakin terhubung, plagiat menjadi ancaman yang serius terhadap integritas akademik. Mudahnya mengakses dan menyalin karya orang lain dapat merusak kemampuan belajar mandiri dan menghancurkan kreativitas. 3. Kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai moral. Dalam beberapa kasus, para pelajar dapat mengabaikan etika dan moral dalam upaya mencapai kesuksesan akademik, seperti curang dalam ujian, menyontek, dan melakukan kecurangan lainnya. Solusi-solusi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu literasi informasi, mengajarkan keterampilan kritis dalam mengidentifikasi sumber informasi yang valid dan dapat dipercaya, serta melatih keterampilan verifikasi fakta. Lalu pembelajaran etika belajar, yaitu memasukkan pembelajaran tentang etika belajar ke dalam kurikulum, termasuk pengajaran tentang plagiat, penulisan akademik yang benar, dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual orang lain. 3. Pembinaan karakter, membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai moral dalam belajar, seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kerjasama. 4. Mengedepankan pendidikan moral, melibatkan pendidikan moral sebagai integral dari proses pembelajaran, sehingga pelajar memahami konsekuensi moral dan tindakan-tindakan yang mereka dalam konteks akademik. 4. Pembinaan kesadaran digital, mendorong kesadaran tentang etika digital, serta penggunaan yang bertanggung jawab terhadap teknologi, menghormati privasi orang lain, dan melawan perilaku online yang tidak etis. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami tentang etika belajar dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.